Pertama, ada pengertian dan sejarah tentang sel. Kata sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti ruangan kecil. Sel tumbuhan adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tumbuhan yang memiliki berbagai organel dan struktur khusus untuk menjalankan fungsi hidup tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Ada beberapa ilmuwan yang menemukan dan mengembangkan teori sel. Yang pertama ada Robert Hooke, seorang ilmuwan Inggris pertama kali mengidentifikasi istilah sel pada tahun 1665 ketika mempelajari di bawah mikroskop sebuah sayatan pada gabus. Yang kedua ada Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1665 ketika ia mengamati sayatan gabus dan memperhatikan penampakan sebuah ruang kosong yang membatasi tembok tebal. Ruangan kosong ini disebut cellulae yang artinya sel. Yang ketiga ada Theodor Schwann dan Matthias Jakob. Pada tahun 1838, teori bahwa semua tumbuhan dan hewan terdiri dari sel menandai kemajuan konseptual yang hebat dalam biologi. Teori sel dikembangkan oleh Schwann dan Matthias. 3 bagian teori sel. Pertama, semua organisme hidup tersusun dari sel. Yang kedua, sel adalah unit terkecil dasar kehidupan pada organisme hidup, baik secara struktural maupun fungsional. Yang ketiga, postulat terakhir ini dicetuskan pada tahun 1855 oleh Rudolf Virchow, seorang ahli patologi kebangsaan Jerman. Virchow menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang ada sebelumnya dengan jalan pembelahan. Pernyataan ini berbunyi omne cellula e cellula. Semua sel muncul pada suatu ketika waktu dari sel yang sudah ada sebelumnya. Komponen protoplasmik yang pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terletak di antara membran sel dengan inti sel. Nah, sitoplasma ini mengandung beberapa butiran partikel yang ukurannya itu berbeda-beda. Sitoplasma ini mengandung cairan kental yang disebut dengan sitosol. Adapun komposisi dari sitoplasma itu sangat kompleks dengan dasarnya air dan berbagai zat organik dan anorganik lainnya yang terlarut dalam bentuk koloid. Zat-zat ini dapat berupa garam, karbohidrat, ataupun molekul lain dalam larutan atau dispersi koloid. Sitoplasma ini memiliki beberapa komponen penyusun. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma adalah lapisan terluar dari sitoplasma. Membran plasma ini berfungsi untuk melindungi sel, mengatur keluar masuk zat, serta menerima sinyal dan menjaga keseimbangan internal. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa membran plasma ini adalah gerbang selektif yang melindungi setiap zat yang masuk ataupun keluar. Yang kedua ada membran vakuola atau disebut juga dengan tonoplas. Tonoplas ini berfungsi sebagai mengatur keluar masuknya zat dan juga menjaga tekanan turgor sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah sistem membran dalam sitoplasma yang berbentuk seperti tabung pipih. Retikulum endoplasma ini berperan dalam sintesis asam lemak dan juga sintesis protein. Selanjutnya ada diktiosom atau aparatus Golgi, merupakan kumpulan rongga pipi yang dikelilingi oleh vesikel. Diktiosom ini berperan dalam sekresi termasuk dalam pembentukan penebalan dinding sel. Yang selanjutnya ada mikrobodi yang sering berhubungan dengan retikulum endoplasma dan mengandung enzim oksidatif. Contohnya itu ada glioksisom di dalam sel biji yang berkecambah. Dia akan mengubah minyak dan lemak menjadi karbohidrat. Komponen selanjutnya itu ada stereosom yang dikenal dengan nitrosom, yaitu partikel kecil yang bergerak cepat dalam sitoplasma sel hidup. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel atau nukleus dikelilingi oleh sitoplasma, memiliki bentuk yang bervariasi. Ada bulat, lonjong, dan lensa. Inti sel juga memiliki beberapa bagian lainnya. Yang pertama yaitu membran inti. Membran inti terdiri dari struktur submikroskopis berupa membran ganda, memiliki pori-pori yang memungkinkan molekul kecil seperti asam ribonukleat yang berperan dalam sintesis protein untuk berpindah dari inti ke sitoplasma.
Selanjutnya ada cairan inti. Cairan inti mengandung protein yang sedikit dibandingkan dengan kadar protein yang berada di sitoplasma. Di dalam cairan inti juga terdapat ribosom yang mempunyai ukuran bentuk dan komposisi yang sama dengan ribosom di dalam sitoplasma. Dan yang terakhir ada anak inti atau yang biasa kita sebut dengan nukleolus. Anak inti atau nukleolus mengandung protein dan asam RNA, lipid, dan sejumlah kecil DNA. Adanya DNA adalah khas bagi inti sel dan dianggap sebagai pembawa sifat-sifat keturunan. Komponen protoplasmik yang ketiga yaitu ada plastida. Plastida adalah organel khusus dari sel tumbuhan yang memiliki membran ganda dan berfungsi dalam fotosintesis, penyimpanan makanan, serta produksi pigmen. Plastida ini berasal dari protoplastida, yaitu bentuk muda yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis plastida sesuai kebutuhan jaringan. Secara umum, plastida dibedakan berdasarkan warna, kandungan pigmen, dan fungsinya. Komponen dari plastida yang pertama yaitu ada kromoplas, kloroplas, dan juga leukoplas. Selanjutnya itu ada bentuk dari sel tumbuhan. Bentuk sel tumbuhan itu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh fungsi serta jaringan tempat sel itu berada. Beberapa sel tumbuhan dapat membentuk struktur seperti bintang, jarum, ataupun prisma. Bentuk ini biasanya terdapat pada sel yang menyimpan senyawa metabolit seperti kalsium oksalat. Kristal ini berfungsi melindungi tumbuhan dari herbivora dan sebagai tempat penyimpanan residu metabolisme. Contohnya itu ada sel parenkim, umumnya berbentuk bulat atau agak lonjong. Kemudian ada sel epidermis, yaitu cenderung berbentuk seperti poligonal. Dan juga ada sel penguat, yaitu kolenkim dan sklerenkim, yaitu bentuknya berbentuk memanjang mengikuti bentuk bintang atau jaringan yang diperkuatnya. Selanjutnya ada letak dari sel tumbuhan. Letak sel tumbuhan itu terdapat di seluruh bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, maupun daun. Sel yang berada di akar itu contohnya ada sel parenkim, sel endodermis, dan juga xilem dan juga floem. Kemudian sel yang terletak di batang itu ada epidermis, kolenkim, xilem floem, dan juga parenkim batang. Dan sel yang terletak di daun itu contohnya ada palisade, spons, stomata, xilem, dan juga floem.